kapitalisme itu menabung pangkal kaya, sistem Islam enggak, bersedekah pangkal kaya. Nah, ini jadi berbedanya di situ. Ya, kalau kapitalisme semakin banyak kamu simpan nanti kamu akan kaya. Kalau dalam Islam tidak, semakin banyak yang kamu sedekahkan, semakin banyak yang kamu infakkan, maka kamu akan menjadi kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sindo dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Cika. Dan pada siang hari ini saya bakal ngobrol bareng kalian buat ngisi Ramadan para Sobat Sindo nih yang ada dimanapun, mungkin di rumah, mungkin di kantor, atau mungkin lagi di jalan. Kita bakal ngobrol bareng, nggak cuman bareng saya, nanti kita bakal ngobrol bareng Ustadz dari Darul Quran. Nanti kita bakal invite Ustadznya ke sini. Nah, sebelumnya kita pada siang hari ini bakal ngobrol apa sih Mbak Cika gitu ya. Nah, siang hari ini kita bakal ngobrol terkait gimana sih caranya buat menggapai Ramadan dengan Ramadan yang mulia dengan cara berbagi di bulan Ramadan ini. Nah, Sobat Sindo pasti udah paham lah ya berbagi itu apa. Dan ternyata ketika kita melakukan ibadah berbagi ini di bulan Ramadan, ternyata Allah itu sedang membukakan pintu rahmat sebesar-besarnya nih Sobat Sindo. Karena ya Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Jadi ketika kita melakukan kegiatan berbagi di saat bulan Ramadan ini tuh merupakan momentum yang tepat banget. Karena kalau misalnya nih Sobat Sindo kita berbagi pada saat bulan Ramadan ini, maka pahalanya insya Allah akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu sudah juga tertera dalam Al-Quran. Oke, jadi gimana sih ya cara untuk berlomba-lomba menggapai Ramadan terbaik melalui aksi berbagi untuk kebaikan ini? Dan kira-kira siapa sih orang-orang yang pantas kita untuk kayak melakukan atau menjadi tujuan kita untuk berbagi ini? Pastikan ini banyak banget ya pertanyaannya tentang berbagi di bulan Ramadan. Nah, kita bakal bahas tentang hal itu semua di live siang hari ini. Dan saya nggak sendirian, saya hari ini bakal bahas tentang berbagi di bulan Ramadan ini bareng Ustadz dari siang hari ini saya bakal ditemenin sama Ustadz Rizal Adlan Mustafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Ustadznya udah join. Oke Ustadz, hari ini kita bakal ngobrol banyak nih ya Ustadz tentang gimana caranya untuk menggapai Ramadan yang terbaik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dengan berbagi di bulan Ramadan ini. Oke Ustadz, mungkin Sobat Sindo ini udah pada nggak sabar ya untuk mendengar penyampaian ilmu-ilmu baru terkait berbagi selama bulan Ramadan yang akan disampaikan langsung oleh ahlinya yaitu Ustadz Rizal Adlan Mustafa. Oke Ustadz, sebelum kita mulai nih Ustadz, gimana nih kabarnya Ustadz? Baik, puasanya lancar kah Ustadz? Alhamdulillah baik dan lancar terus, tidak ada halangan. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga puasa kita selalu diberi kelancaran ya Ustadz dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke Ustadz, mungkin ini Sobat Sindo udah banyak yang join dan udah pada nggak sabar buat dengerin banyak insight baru dari Ustadz Rizal sendiri. Jadi mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk Ustadz Rizal. Monggo Ustadz. Oke, baik. Mungkin kita sambil ngobrol ya, baiknya ya. Boleh Ustaz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar ya atau sahabat-sahabat sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa tanṭaliqu bil 'usub wa talinu bi syu'ub wa tanfriju bil kurub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-mahbub wa ala alihi wa ashabil mansub. Amma ba'du. Puji syukur pertama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa. Allah masih memberikan kita kekuatan untuk menjalani semua ritual ibadah, sholatnya, tarawihnya, baca Qur'annya dan sebagainya. Maka sudah sepatutnya kita mengucapkan Alhamdulillah.
Jadi alhamdulillah kita masih bisa baca Quran sendiri dan tidak dibacakan oleh orang lain. Alhamdulillah kita masih bisa mandi sendiri dan tidak dimandikan oleh orang lain. Alhamdulillah juga kita masih bisa pakai baju sendiri ini dan tidak dipakaikan oleh orang lain. Dan alhamdulillah juga kita hari ini masih bisa sholat sendiri dan tidak disolatkan oleh orang lain. Yang kedua, salawat beriring salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat jasa beliau Allah, kita hari ini bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, dan antara jalan menuju surga dengan jalan menuju neraka. Hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang bersedekah. Sedekah ini sangat luas sebenarnya. Kalau ingin dibahas, sedekah itu dari apa sih? Bangun tidur pun kita bisa langsung bersedekah sebenarnya. Bangun tidur, kita bangun, baca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita keluar, kita wudu, kita sholat kan. Kemudian kita tersenyum setelah sholat, salim dengan orang tua atau salim dengan anak istri. Kita senyum, itu sudah bersedekah. Jadi kalau membahas tentang sedekah, sedekah itu sangat luas sekali. Tidak perlu dengan harus menjadi orang kaya dulu baru kita bersedekah, tidak. Tidak perlu harus banyak uang dulu baru bersedekah, juga tidak. Tapi dengan hal-hal sepele pun kita bisa bersedekah. Keluar rumah kita, habis itu jalan, di jalan kita nemu kulit pisang atau nemu batu yang menghalangi jalannya orang muslimin, kita singkirkan batu itu, kita singkirkan kulit pisang itu juga sudah masuk ke dalam kategori bersedekah. Kita bertemu dengan sahabat kita di kantor, teman kita di sekolah, kemudian kita tersenyum, bertegur sapa dengan mereka, itu juga bersedekah. Jadi bersedekah ini sangat luas sekali cakupannya. Nah, kemudian kita pergi ke masjid misalnya. Kita ke masjid, pas mau naik ke masjid ada tangganya, kita lihat di sana banyak sendal berceceran, tidak rapi. Kita rapikan itu sendal, itu juga bersedekah. Jadi sesimpel itu, bersedekah jadi banyak sekali pintu-pintu sedekah. Nah, apalagi sekarang masuk bulan Ramadan. Di sini, pintu sedekah, itu pintunya pahala yang banyak. Kemudian di bulan Ramadan itu dikali lipatkan menjadi ribuan pahala lagi. Jadi banyak sekali. Ketika itu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdol?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling mulia? Kata para sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, "Qala sadaqatun fi Ramadan." Rasulullah berkata, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita di bulan Ramadan ini punya kesempatan yang sangat besar dan sangat luas sekali untuk bersedekah. Apa kata hadis di dalam hadis Bukhari, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi memberi lebih baik daripada menerima. Nah, kita melihat fenomena di bulan Ramadan ini luar biasa sekali ya. Kalau kita pergi ke semua masjid di bulan Ramadan, mayoritas masjid itu menyediakan takjil dan itu gratis. Nah, itu pahalanya besar sekali karena bersedekah kepada orang yang sedang berpuasa, pahalanya dia udah dapat pahala berpuasa, terus dapat pahala orang yang memakan sedekahnya tadi. Misalnya dia menyiapkan 100 biji kurma dan 100 biji kurma itu dimakan oleh 100 orang, maka dia mendapatkan pahala puasanya dan pahala puasa orang-orang yang memakan biji kurma itu tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu. Jadi dapatnya double ini. Sangat luas sekali. Jadi bersedekah di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, kemudian kalau kita nggak bisa nih sedekah buah-buahan, kurma, makanan, atau kita bikin bingkisan nasi untuk orang-orang berbuka puasa, ya cukup dengan air putih. Nah, air putih kita beli, 1 kardus air putih, kita taruh di masjid, siapa yang mau minum silakan minum, itu sedekah juga luar biasa itu. Banyak sekali manfaat. Kenapa sih kita harus bersedekah? Apa sih keutamaan bersedekah? Itu muncul pertanyaan, ngapain sih kita repot-repot bersedekah gitu kan? Sedekah itu, pertama, sedekah itu akan menghapus dosa. Rasulullah bersabda apa? Sedekah dapat menghapus dosa bagaimana air memadamkan api. Ini kalau kita lihat nih, di depan kita tiba-tiba ada api, bagaimana kita memadamkan api ini?
Ya dengan disiram dengan air. Nah, sedekah itu ibarat itu. Ada api yang sangat menyala, api ini ibarat dosa kita. Ya, dosa-dosa kita. Tiba-tiba kita bersedekah, langsung dosa-dosa kita itu terhapus karena sedekah kita. Karena apa? Karena sudah dijelaskan dari hadis, kalau misalnya kita bersedekah itu akan menghapus semua dosa-dosa kita. Nah, tapi jangan juga diniatkan, oh saya pengen ini dulu lah, berbuat maksiat dulu lah, saya pengen korupsi dulu lah. Nanti kalau udah banyak hasil korupsinya saya baru bersedekah. Nah, ini salah. Ini salah. Udah salahnya dari awal, tidak boleh. Ini justru lebih salah lagi, karena dia termasuk orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Gitu. Nah, jadi kalau kita niatnya tulus lillahi ta'ala bersedekah, misalnya kita ada kelebihan rezeki sedikit, kita sisihkan untuk memberikan makanan, memberikan minuman kepada orang lain, terutama orang yang berbuka puasa, itu sangat banyak sekali pahalanya. Nah, selain itu, apa sih manfaatnya sedekah lagi? Nah, sedekah ini juga bisa menolak bala. Kan biasanya kan ada orang sedekah tolak bala. Dan memang udah ada keterangannya, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi sedekah itu menolak bala. Misalnya nih, di dalam lauh mahfuz kita sudah ditakdirkan oleh Allah, kalau kita nanti naik motor, lewat jalan di Jakarta, misalnya, lewat jalan di Dan Mogot, terjadi kecelakaan, nabrak. Itu sudah tertulis. Tapi sebelum berangkat kita bersedekah, sempat bersedekah, ada orang minta kita sedekah, nah itu bisa dihapuskan. Yang tadinya kita seharusnya celaka, nggak jadi celaka gara-gara apa? Gara-gara sedekah. Nah ini, jadi kenapa kita, bagaimana nih menghindari bala? Ya bersedekah, sesimpel itu aja. Nah, sedekahnya itu dapat berupa apa aja? Ya banyak hal. Kalau ada uang, ya kita pakai uang. Kalau ada barang, ya kita pakai barang. Nggak ada uang dan nggak ada barang, ya kita pakai apa yang ada di dalam diri kita. Kita punya tenaga, bantu orang pakai tenaga. Kita punya senyuman, bantu orang lain dengan senyuman, biar bahagia bersama gitu kan. Itu juga bersedekah. Itu yang manfaat keduanya. Kemudian, orang yang bersedekah itu biasanya akan mendapatkan naungan di akhirat kelak. Jadi kata Nabi, setiap orang akan berada di bawah naungannya, di bawah naungan sedekahnya pada saat dia berada di padang mahsyar. Kita nanti ketika sudah meninggal, kita akan disidang di padang mahsyar, dan di sidang ini satu persatu kita ngantri, ratusan bahkan ribuan tahun kita ngantri, dan kita berdiri sedangkan matahari itu satu jengkal di atas kepala kita. Tidak ada yang melindungi kita, tidak ada yang memayungi kita, menjaga kita, tidak ada kecuali sedekah kita sendiri. Makanya sedekah ini sangat banyak manfaatnya. Itu. Kemudian sedekah juga dia bisa mensucikan harta kita. Jadi harta yang kita dapatkan itu mungkin ada sebagian yang kurang bersih atau kurang baik atau apa. Nah, kita bisa mensucikan harta kita dengan apa? Dengan bersedekah juga. Nah, dan orang yang bersedekah itu Allah lipatkan pahalanya, ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 18 itu Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya, ganjarannya kepada mereka, dan Allah bagi mereka akan memberikan pahala yang banyak. Jadi banyak sekali manfaat dari bersedekah ini. Terlebih lagi ada pintu khusus ini bagi orang yang gemar bersedekah. Kok bisa ini? Jadi orang di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu dijelaskan nanti pada hari kiamat nanti akan dipanggil. Wahai orang-orang beriman, orang itu akan dipanggil melalui pintu masing-masing. Ada pintu sholat nih, pintu surga, tapi bisa dilewati oleh orang-orang yang sholat. Nah, ini pintu surga manggil, siapa nih yang sholat? Nanti kita masuk lewat pintu itu. Terus nanti ada mujahid, pintu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka masuk melalui pintu itu. Nanti juga dipanggil, siapa orang-orang yang gemar bersedekah, silakan masuk ke pintu ini. Ada juga pintu khusus buat orang-orang yang gemar bersedekah. Nah, apalagi di bulan Ramadan nih, kita sholat. Nah, kita berjihad melawan hawa nafsu.
kemudian kita bersedekah. Tinggal kita pilih nih pintu surganya mau masuk lewat mana ini. Jadi banyak sekali peluang kita untuk mendapatkan pahala dari bersedekah ini. Sedekah juga itu menjadi bukti keimanan dari seseorang. Kalau orang udah bersedekah itu biasanya imannya lebih meningkat. Nggak ada orang bersedekah itu muram, mukanya nggak ada. Masa ngasih orang, ngasih uang sedekah 100.000, muram mukanya. Nggak seneng gitu. Nggak mungkin. Pasti bahagia. Apalagi kalau kita sedekah makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Bahagia sekali ketika melihat mereka makan dengan lahap, mereka minum dengan air yang kita beli, kita siapkan buat mereka. Itu pasti rasanya bahagia sekali bisa membantu orang. Kalau nggak percaya, coba dibuktikan. Buktikan sendiri. Ya. Nah, ada juga manfaat lain dari sedekah itu. Sedekah itu meringankan azab di dalam kubur. Setiap manusia ini, mau dia orang kaya, orang miskin, paling kita dikasih waktu hidup, katakanlah 60, 70, atau 80 tahun Allah kasih waktu kita untuk hidup di dunia ini. Nah, setelah hidup di dunia ini kita akan mati. Harta yang kita kumpulkan selama 70 tahun, 80 tahun itu tinggal. Mobil yang kita beli, mobil mewah tinggal, rumah besar yang kita bangun itu tinggal, anak istri tinggal. Semua tinggal, nggak ada yang membawa yang akan kita bawa ke dalam alam kubur. Tapi ternyata ada 3 hal yang akan menemani kita, pahalanya terus mengalir sampai kita masuk ke dalam kubur. Apa itu? Iza mata ibni Adam, kalau anak Adam itu meninggal, in qata'a anhu amaluhu, maka terputus semua amalnya. Apapun itu terputus, illa, kecuali min salasatin, kecuali ada 3 hal yang tidak akan terputus. Apa itu? Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ya, jadi apa yang pernah kita sedekahkan itu yang akan menjadi pahala mengalir terus ke kita. Kalau misalnya kita mobil, Allah tidak bertanya berapa besar dan rumahmu, tapi Allah akan bertanya berapa anak yatim yang kau beri makan dari rumahmu itu. Apakah rumahmu kamu lakukan hal yang baik di dalamnya atau kamu lakukan kemaksiatan di dalamnya? Allah tidak bertanya ini apa jenis mobilmu, Alphard kah, Jeep Rubicon kah, atau Mercedes-Benz kah, atau Mercy, atau Bugatti. Allah tidak akan bertanya itu. Tetapi berapa orang sakit yang kau bawa dengan mobil itu ke rumah sakit? Berapa anak yatim yang kau beri tumpangan? Berapa orang susah yang kau bantu dengan mobil itu? Berapa tiba-tiba ada orang kecelakaan? Apakah kau mau menggunakan mobilmu untuk membantu mereka ke rumah sakit? Itu yang akan ditanya. Ya. Apalagi pekerjaan kita, jabatan kita. Kita punya jabatan, kita tentara, kita polisi, kita ASN, kita pegawai BUMN, kita guru, kita apapun. Allah tidak akan bertanya dengan pekerjaan kita. Tetapi Allah akan bertanya apa yang kita lakukan dari pekerjaan kita. Misalnya saya sebagai pegawai, saya sebagai gubernur, saya sebagai bupati, saya akan bersedekah. Bersedekah dengan apa? Dengan perda. Perda apa? Entah perda syariah. Entah saya bersedekah dengan apa? Ini jalan di daerah saya ini rusak. Saya muluskan jalannya, saya baguskan jalannya. Selama jalan itu dilewati oleh banyak orang, selama itu juga mengalir pahalanya kepada saya. Nah, itu juga termasuk bersedekah. Nah, itu yang pertama, sedekah jariah. Kemudian ilmu yang tafa'u bihi. Dan yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu banyak. Banyak sekali. Seorang guru mengajarkan ilmu kepada muridnya, dan kemudian muridnya mengajarkan kepada muridnya lagi. Kemudian murid dari muridnya itu mengajarkan ke murid-muridnya lagi. Itu ilmunya mengalir terus kepada orang yang pertama kali mengajarkan. Bayangkan betapa luas dan berapa banyak itu pahala yang akan diterima bagi orang yang mensedekahkan ilmunya kepada orang lain. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Saya akan memanggil guru kepada orang mau mengajari aku. Ya, jadi ada orang ngajarin bismillah pertama kali. Siapa itu? Guru ngaji kita misalnya. Guru ngaji kampung kita yang mungkin sudah kita lupakan. Itulah orang yang sangat berjasa kepada kita. Kita bisa bacaan sholat, kita bisa mengaji, kita bisa pelajaran agama, ilmu fikih dan sebagainya. Mereka itu yang panen pahalanya. Karena apa? Karena kita bisa mengaji, kita bisa membaca Quran hari ini. Mereka yang mengajari pertama kali.
Bayangin kita masih kecil, masih lari-lari, masih main-main. Tapi mereka dengan sabarnya mengajarkan kita membaca Al-Fatihah. Dengan sabarnya mengajarkan kita tentang hadis-hadis, mengajarkan kita tentang tafsir. Mereka panen pahala walaupun mereka sudah tiada. Dan yang terakhir apa? Awaladin solehin yada'ulahu. Dan yang terakhir anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi ternyata ada 3 yang tetap kita bawa sampai hari akhirat. Yang pertama sedekah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak yang soleh. Dan ini bisa diborong oleh orang tua semuanya. Ya. Orang tua, misalnya kita sebagai orang tua, kita melahirkan anak, kemudian anak itu kita didik menjadi anak yang soleh. Kita ajarkan ilmu yang kita punya, kita bisa membaca Quran, jadi anak kita bisa membaca Quran dari diri kita. Kita tahu bacaan sholat, anak kita tahu bacaan sholat dari diri kita. Kemudian anak itu menjadi anak yang soleh. Jadi ilmunya mengalir, amal solehnya mengalir, kemudian anak itu rajin bersedekah, sedekahnya pun sampai ke kita, walaupun kita sudah ada di liang lahat. Kenapa kok seperti itu? Sedekah kok, kenapa sedekah ini sangat dianjurkan? Kullu, di dalam Al-Quran itu, Allah menjelaskan. Jadi orang-orang yang di dalam kubur itu, mereka itu pengen bangkit lagi dari kubur. Kenapa? Kenapa mereka pengen bangkit lagi dari kuburnya? Kata mereka, Pak, laula akhortani ila ajalin qorib. Kalau ya Allah, tolong hidupkan saya walaupun cuma 1 detik, walaupun hanya 1 detik aja, hidupin saya ya Allah, kata orang yang di dalam kubur itu. Kenapa? Kata Allah, kalau misalnya saya kasih kamu waktu 1 detik untuk hidupin kamu, kenapa? Apa yang akan kamu lakukan? Saat tasaddaq. Jadi saya pengen bersedekah. Kenapa kok orang di dalam kubur pengen bersedekah? Ternyata manfaat bersedekah itu meringankan azab di dalam kubur. Kita ini, umat Nabi Muhammad ini, semuanya dijamin masuk surga. Nah, tapi untuk proses masuk surganya itu belum ada jaminan. Ya. Kita dijamin masuk surga, tapi nanti apakah nanti disinggah dulu di neraka, nauzubillah kan? Atau di alam kubur kita nggak selamat. Jadi kita masuk ini ke dalam liang kubur, kemudian ketika orang udah meninggalkan 7 langkah dari tempat kita dikuburkan, datang 2 malaikat munkar dan nakir bertanya kepada kita. Nah, siapa yang menaungi kita saat itu? Nggak ada yang menaungi kita kecuali sedekah kita sendiri. Makanya orang-orang yang di dalam kubur, mereka sudah mati di lumbung tanah sana, tapi mereka ingin hidup kembali. Untuk apa tujuannya? Bersedekah. Nah, kita yang masih hidup ini jangan sampai kita sia-siakan. Mari kita lakukan bersedekah sebanyak mungkin. Ya, itu. Selanjutnya ada juga sedekah dapat mencegah perdagangan dari maksiat. Nah, jadi biasanya orang berdagang ini rawan. Ya, jadi dagang, ada beberapa orang yang memainkan timbangan. Jadi timbangan yang seharusnya 1 kilo, dia buat atur timbangannya seakan-akan 1 kilo, padahal kadarnya hanya 9 on. Nah, ini berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Nah, makanya kalau ada orang yang paham dengan konsep sedekah, jadi dia, misalnya dia berdagang buah 1 kilo, dia tidak mainkan timbangannya, udah 1 kilo dia siapkan, dia sudah siapkan tambahan 1 biji atau 2 biji lagi untuk dia sedekahkan. Jadi sedekah, jual belinya dia dapat, pahalanya, kemudian pahala sedekah dia dapat. Nah, ini bonus Pak, ini bonus, dikasih 1 plastik ya. Dia beli 10 kilo, ini ada orang beli 10 kilo, dikasihnya bonus 1 kilo. Nah, itu sedekah. Jadi jual beli dengan menggunakan konsep ini juga bagus juga. Dia menghindari kemaksiatan yang biasanya akan terjadi di saat jual beli. Ya, itu. Kemudian orang yang bersedekah itu manfaatnya juga biasanya akan dilapangkan dadanya, dilapangkan hatinya. Ada masalah besar, ada apapun itu, Allah lapangkan hatinya. Orang yang gemar bersedekah itu seperti itu. Dan orang yang gemar bersedekah itu biasanya ketika dia melihat orang lain susah, itu hatinya langsung iba. Rasanya ingin cepat-cepat membantu. Jadi Allah bukakan pintu kepekaan, pintu empati di dalam hatinya. Dan yang terakhir adalah apa? Sedekah dapat menjauhkan kita dari api neraka. Api neraka siapa yang pengen masuk neraka? Nggak ada yang pengen masuk neraka. Bayangkan saja, api yang ada di dunia ini, itu dulu dunia ini nggak ada apinya.
Nah, tiba-tiba malaikat Jibril minta api kepada malaikat Malik. Minta api. Seberapa Jibril minta apinya? Katanya, sebiji kurma. Langsung itu malaikat Malik. Apa? Katanya. Kalau satu biji kurma saya berikan ke dalam bumi, maka bumi dan isi-isinya langsung terbakar hangus. Ya udah, akhirnya diberikan hanya sebiji kecil sekali, sangat kecil, kemudian didinginkan dulu begitu lama di dalam neraka, baru ditaruh ke dunia, dan itu pun apinya sudah bisa membakar kita. Nah, api neraka lebih dahsyat daripada itu ya. Dan yang bahan bakarnya itu batu. Coba kita lihat, batu itu kalau dibakar dengan api 1000 derajat Celcius belum bisa meleleh, belum bisa pecah. Nah, bayangin api neraka lebih besar itu apinya. Gimana kita kalau manusia dicelupkan ke situ? Hangus kita. Makanya kita harus rajin bersedekah agar apa? Agar kita terhindar dari api neraka. Jauhilah api neraka, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Walau hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka sedekahlah dengan khairul kalam atau kalimah thayyibah, dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan zikrullah, sedekah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bersedekah ini sangat sakral sekali. Jangan sekali kita remehkan bersedekah, karena hal-hal yang kecil yang sering kita remehkan itu bisa menjadi besar ya. Coba kita sedekah, kerikil-kerikil kecil kita singkirkan, itu bisa pahalanya bisa sebesar gunung dari kerikil kecil, karena kita menyelamatkan banyak orang dari kecelakaan gitu. Nah, sekarang kita di bulan Ramadan ya. Apa kata Allah? Apa kata Nabi di dalam hadis Bukhari, di dalam hadis Muslim? Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Orang-orang yang mendirikan Ramadan dengan mengharap, dengan penuh iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Allah akan hapuskan semua dosa-dosa di masa lalu. Bulan Ramadan berarti bulan bagi kita untuk menumpuk pahala ini. Ya. Pahala sholat kita dapat. Ya. Di bulan Ramadan ini coba bayangkan, orang berebut taraweh. Padahal yang wajib apa? Sholat Isya. Tapi yang direbutnya apa? Taraweh. Oh, buru-buru dia cepat-cepat taraweh. Bayangin, yang sunnah aja seperti wajib, apalagi yang wajib. Gitu. Seperti itu. Jadi giroh atau semangat untuk melakukan kebaikan itu luar biasa. Puasanya di siang hari, kemudian beribadah di malam hari, ditambah bersedekah, ini full senyum nanti pahalanya ya. Gitu. Kenapa kok kita dianjurkan sekali berpuasa di bulan Ramadan ini? Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Di dalam surat Al-Imran ayat 2 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalal hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya. Lan tanalal birra, kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan, kamu tidak akan mendapatkan tempat istimewa, kamu tidak akan mendapatkan sebuah kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mau menginfakkan apa yang paling kamu sukai, apa yang paling kamu sayangi. Kalau yang kamu sayangi baju kamu, berani nggak kamu infakkan baju kamu? Kalau yang paling kamu sayangi uang kamu yang sudah kamu kumpulkan puluhan tahun, berani nggak kamu infakkan itu? Atau apa? Barang yang kita sayangi, mobil kita ada 10 misalnya, itu yang paling bagus, kita infakkan untuk wakaf, membantu orang fakir miskin, atau untuk operasional di pondok-pondok pesantren, membantu orang-orang susah, dijual, diberikan beras, diberikan telur, diberikan minyak. Kamu akan mendapatkan kemuliaan kalau kamu sudah berani melakukan itu. Makanya di Al-Quran ditedaskan, lan tanalal birra, kamu tidak akan dapat kemuliaan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mau menginfakkan apa yang paling kamu sayangi. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan setiap apapun yang kamu infakkan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui itu semua. Jadi jangan takut, jangan ragu. Ya, Allah juga sudah berjanji kok untuk melipat gandakan bersedekah di jalan Allah. Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, kamasali habbatin, seperti sebuah benih atau sebuah biji, ada sebutir biji
Ya, kama salihabatin ambatat sabasa nabilah, yang menumbuhkan 7 tangkai. Ada 1 biji menumbuhkan 7 tangkai. Fikuli sumbulatin mi'atu habba, dan setiap tangkainya itu ada 100 butir biji lagi. Ya. Jadi dari 1 jadi 7. Nah, setiap 7 ini masing-masing ada 100. Jadi berapa pahalanya? Ada 700. Kalau diumpamakan, dianalogikan dengan uang, sedekah 1000, dari 1000 jadi 7000, dan setiap 7000 ini ada 100.000. Jadi 700.000, sedekah 1000, pahalanya 700.000. Siapa yang nggak pengen? Apalagi kalau kita sedekah 1.000.000, ya, pahalanya 700 juta. Apalagi kalau kita jadi orang kaya, sedekah 1 miliar, pahalanya berapa itu? 700 miliar. Masya Allah kan. Jadi semakin banyak kita bersedekah, maka pahalanya akan semakin banyak juga. Di Al-Quran udah dijelaskan itu ya. Makanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang penuh dengan kemuliaan ini, dan setiap harinya itu penuh dengan pahala, ini adalah waktu kesempatan terbaik buat kita bersedekah. Kemudian muncul pertanyaan, siapa sih orang yang pertama kali atau yang berhak untuk kita kasih sedekah ini, gitu kan? Nanti kan muncul pertanyaan seperti itu. Siapa sih yang pertama atau orang-orang yang kita berikan sedekah ini? Nyata, yang paling itu sedekah, bukan zakat. Yang paling berhak menerima sedekah itu siapa? Kita sendiri. Itu yang pertama. Pertama itu diri kita sendiri. Kemudian siapa? Keluarga kita. Kalau kita punya ayah, ibu, ya mereka. Kalau kita sudah punya istri dan anak-anak, ya istri dan anak-anak kita. Keluarga inti, itu yang pertama kali, yang pertama harus kita sedekahin. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, apabila salah satu di antara kalian bersedekah, hendaklah dimulai dari dirinya. Dan apabila keadaan itu sudah terpenuhi semuanya, maka barulah diberikan kepada keluarganya, kerabatnya. Nah, ternyata kerabatnya sudah terpenuhi semua, baru lebihnya lagi diberikan kepada kaum-kaum kerabatnya. Artinya, bukan cuma kita, anak istri kita, bukan. Tapi paman kita kasih. Paman kan kerabat kita tuh, paman bibi itu. Nah, anak-anaknya paman juga kita kasih. Semuanya kita kasih. Keluarga besar itu kita berikan. Karena apa? Kenapa mereka pertama kali yang kita berikan? Karena keluarga ini, kita menyambung 2 hal. Pertama, kita menyambung tali silaturahmi. Tali silaturahmi antar keluarga. Yang tadinya mungkin ada gesek-gesekan sedikit, ada apa. Nah, itu bisa terhapuskan gara-gara kita bersedekah kepada mereka. Kita sedekahin saudara kita, kita berikan baju semua, atau kita berikan makanan semua, kita berikan takjil semua, atau apa, gitu kan. Nah, ini akan menjadi wadah kita. Pertama, berbagi, kita dapat pahala berbagi sedekahnya. Kedua, menjalin silaturahmi. Apa kata Nabi Muhammad? Man ahabba an yubsatulahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin luas rezekinya, wa yuhalahu fi asari, dan panjang juga umurnya, fal yasil rahimahu, maka dia harus menjalin tali silaturahmi. Silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat. Nah, jadi kenapa hal itu terjadi, diutamakan kepada keluarga? Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Kalau para ulama itu sepakat, kalau yang pertama kali yang harus kita berikan sedekah adalah keluarga. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad itu sedang duduk, Nabi Muhammad ceramah di depan para sahabat, kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad bilang apa? Wahai wanita sekalian, ini peringatan sekali untuk para wanita. Bersedekahlah kalian, karena aku melihat banyak dari golongan kalian menjadi penghuni neraka. Bayangin, jadi penghuni neraka banyaknya wanita ini katanya. Nah, apa kata Nabi? Bersedekahlah, biar nggak masuk neraka tadi. Nah, tiba-tiba istrinya Abdullah bin Mas'ud tergugah hatinya, langsung pengen bersedekah saat itu juga, nyari fakir miskinnya. Ada perhiasan yang paling berharga, kemudian dia pengen bersedekah langsung, tiba-tiba dihalangin oleh suaminya, Abdullah bin Mas'ud. Wahai istriku, katanya, aku dan anak kita itu lebih berhak menerima sedekah daripada orang lain. Diprotes, ini istrinya lagi pengen bersedekah menurut anjuran Rasulullah. Ternyata diprotes oleh suaminya sendiri.
Akhirnya apa yang dilakukan istri Abdullah bin Mas'ud? Dia langsung pergi ke rumah Rasulullah mengadukan perkara yang terjadi kepada Rasulullah. Dan apa jawaban Nabi? Ternyata Nabi Muhammad membela Abdullah bin Mas'ud. Betul apa yang dilakukan dan dikatakan oleh suamimu, keluargamu, suamimu dan anakmu, itulah yang pertama kali yang paling berhak menerima sedekah darimu. Gitu. Jadi kalau kita tanya urutan yang bersedekah, siapa yang pertama kali berhak menerima sedekah? Yang pertama adalah keluarga kita sendiri. Terus kalau keluarga sudah terpenuhi, siapa yang akan kita berikan sedekah? Muncul pertanyaan kedua, bersedekahlah kepada tetangga. Karena tetangga itu adalah orang yang ada di lingkungan kita. Tempat kita bermain, tempat kita bertanya. Anak kita, misalnya kita punya anak banyak, siapa teman main anak kita? Apakah anak-anak kompleks sebelah? Atau anak gang sebelah? Kan enggak. Pasti anak tetangga samping kita. Nah, gitu. Makanya ketika itu ada Abu Zar. Kata Abu Zar bertemu dengan Nabi, kata Nabi apa? Wahai Abu Zar, kalau kamu masak sop, katanya, perbanyaklah kuahnya. Biar apa? Biar kamu bisa berbagi kepada tetangga-tetanggamu, katanya. Jadi, sop, mungkin sopnya Abu Zar nggak banyak ini masak sop, dibanyakin aja kuahnya kan. Akhirnya dibagi ke tetangganya. Muncul pertanyaan lagi, tetangga yang mana ini? Abu Zar misalnya kita nih, tinggal di kontrakan. Samping kanan kiri kan tetangga semua, depan semua tetangga. Terus yang mana yang kita dahulukan? Nah, ada petunjuk lain. Dahulukan yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Artinya tetangga kanan dan kiri mungkin. Yang nempel mungkin kalau kita dikontrakan kan nempel tuh. Nah, tetangga kanan kiri. Mungkin kita ada kelebihan 2 mangkok ini, kita sedekahkan ke kanan dan ke kiri kita. Kalau kita ada 10 mangkok, ya semuanya kita sedekahkan. Gitu. Ini jadi penting sekali bersedekah kepada tetangga. Seperti hadis sebelumnya yang saya sebutkan. Man ahabba yubsatulahu fi rizki wa insalahu fi asari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin panjang umurnya, luas rezekinya, maka dia harus menjalin tali silaturahmi. Kita menjalin tali silaturahmi dengan tetangga, tidak perlu dengan harus ngobrol tiap malam. Mungkin kita punya kesibukan lain dan tetangga juga punya kesibukan. Cukup saling memberi satu sama lain. Biasanya kebiasaan orang Indonesia ini kan nggak mau kalah kan ya. Dibeli, ini kita beri buah misalnya, pakai piring. Nah, besok dibalikin piringnya itu. Ada juga itu. Mungkin bukan buah atau apa, mungkin yang lain. Nah, biasanya seperti itu. Jadi, kita mendapatkan pahala, tetangga juga ingin berburu pahala. Jadi, sama-sama mendapatkan pahalanya. Nah, dan pahala itu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan lagi, lebih banyak itu loh. Nah, terus, ini keluarga nih. Urutan pertama. Terus kedua, tetangga. Terus siapa lagi? Baru kita bersedekah kepada orang lain. Mungkin ada orang-orang miskin, ada orang-orang susah, atau mungkin kerabat-kerabat jauh, tetangga-tetangga jauh. Mungkin kita pengen bersedekah di masjid, kita ingin memberikan takjil kepada masyarakat, kita ingin sedekah dalam pembangunan masjid, kita ingin bersedekah dalam pembuatan jalan atau apa. Nah, itu menjadi pahala yang besar juga kepada kita. Karena hadis yang sebelumnya yang saya sampaikan, apabila anak Adam itu mati, maka terputus amalnya. Nah, sedekah jariah ini kepada orang-orang lain sekitar kita, kita memberikan sumbangan kepada fakir miskin, kita memberikan 1 mushaf, 2 mushaf Al-Quran, kemudian kita berikan ke pondok-pondok tahfiz, kemudian itu dibaca oleh mereka, pahalanya mengalir ke kita walaupun kita sudah di liang lahat. Kita ngasih makan kepada anak-anak yatim piatu, orang-orang susah, ada pemulung, ada orang-orang yang pengemis di pinggir jalan, kita berikan semua makanan mereka, kita berikan baju kepada mereka, supaya di hari raya nanti tidak susah mereka. Kita senangkan hati mereka, itu pahalanya lebih besar lagi selama baju yang kita berikan itu masih mereka pakai untuk sholat, untuk beribadah, selama itu juga pahalanya mengalir ke kita. Jadi, luar biasa sekali manfaat dari bersedekah ini. Tinggal kitanya, kembali kita masing-masing. Sudah kita bersedekah bulan ini? Sudahkah kita bersedekah hari ini? Minimal sedekah senyum. Kalau belum, mari kita banyak-banyak bersedekah. Gitu. Mungkin bisa kita sambung dengan diskusi. Oke. Masya Allah, bener-bener ya. Tadi Sobat Sindo, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah denger penyampaian dari Ustadz Rizal terkait
sedekah atau berbagi di bulan Ramadan. Dan Masya Allah ternyata ya Ustadz, banyak banget pahala yang kita bisa dapatkan ya dari berbagi atau bersedekah di bulan Ramadan ini. Kayak ibaratnya sedekah di keseharian, bukan maksudnya di bulan-bulan biasa, bukan di bulan mulia atau bulan Ramadan aja pahalanya udah besar ya. Dan ternyata Iya. ketika di bulan Ramadan tuh bisa berlipat-lipat ganda ya Ustadz, Masya Allah itu. Jadi buat reminder juga nih buat Sobat Sindo yang lagi berpuasa, yang lagi menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini, mungkin bisa langsung rutin untuk bersedekah ya dari sekarang. Mungkin kalau yang emang masih belum rutin gitu. Dan ternyata Ustadz tadi udah berbicara juga kok bisa sedekah itu banyak banget bentuknya. Dari hal-hal yang sederhana, bahkan ketika tadi Ustadz bilang ya, bangun pagi kita pun tersenyum ke istri, ke suami, ke anak kita, itu sudah termasuk bagian dari sedekah ya Ustadz ternyata. Betul. Terus tadi juga Ustadz Rizal udah jelasin terkait manfaat-manfaat bersedekah, ternyata banyak banget. Dari menghapus dosa, bisa menolak bala, itu Masya Allah banget. Terus juga bisa mensucikan harta kita ya Ustadz. Terus habis itu juga bisa menghapus azab atau mengurangi azab nanti di kubur. Terus juga bisa untuk menghindari kemaksiatan dalam berdagang. Nih, Sobat Sindo yang berdagang mungkin bisa untuk mulai rutin bersedekah untuk mengurangi atau menghindari kemaksiatan selama berdagang. Terus habis itu juga ada untuk menumbuhkan rasa empati, karena bersedekah itu emang basisnya kan berbagi ya Ustadz. Jadi secara nggak langsung dengan bersedekah, empati kita semakin tumbuh perlahan-lahan. Oke, dan yang terakhir, membebaskan kita dari api neraka. Masya Allah, pasti Sobat Sido di sini pada mau masuk surga ya. Jadi mungkin bisa untuk mulai dirajinin dan dirutinin untuk bersedekah. Oke Ustadz, tadi Masya Allah banget, penyampaiannya bener-bener bermanfaat banget, bener-bener insightful banget buat saya dan para Sobat Sindo di rumah, dan semoga para Sobat Sindo juga bisa mengambil banyak pelajaran dan bisa untuk mulai rutin bersedekah. Oke, Sobat Sindo, ini mungkin aku udah scroll tadi di komen live, ternyata udah ada beberapa pertanyaan. Nah, sambil nunggu, mungkin Sobat Sindo yang lain mau bertanya, bisa langsung komen di live di bawah. Nanti bakal langsung, komen-komen yang terpilih bakal langsung dibacain oleh saya dan langsung dijawab oleh Ustadz Rizal. Gitu, Sobat Sindo. Dan sambil nunggu, mungkin aku ada satu pertanyaan ya Ustadz. Aku tadi selama mendengarkan penyampaian dari Ustadz, ada satu hal yang aku sangat ingin tahu nih Ustadz. Ketika kita mau bersedekah nih Ustadz, utamanya ketika di bulan Ramadan ini ya, mungkin ini juga bisa berlaku di bulan-bulan biasa. Adakah waktu-waktu utama Ustadz untuk bersedekah? Misalnya saat fajar atau saat malam hari atau selepas sholat apa gitu. Ada nggak Ustadz waktu-waktu utamanya nih? Oke, waktu utama untuk bersedekah kalau di bulan Ramadan ini ada dua. Pertama, kita sebelum sholat subuh atau waktu fajar tadi. Karena kenapa waktu fajar? Kita bangun tidur, kita akan melaksanakan sholat subuh, kemudian kita kan mau sholat fajar itu, kemudian sholat subuh. Nah, saat itu kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari ini, apakah kita akan kecelakaan hari ini, atau kita akan ditimpa musibah hari ini, atau kita akan ditipu hari ini, kita nggak tahu. Makanya pagi-pagi itu kita sedekah. Saya sendiri mempraktekkan, saya membuat celengan kecil, kayak gentong gitu. Nah, kemudian saya sisihkan beberapa, sudah saya siapkan, mungkin tidak banyak, tidak perlu banyak-banyak, mungkin ada 5.000 atau 10.000, tapi rutin sebelum sholat subuh kita ambil itu 5.000, kita masukkan ke gentong celengan itu, ke gentong sedekah namanya, gentong sedekah. Jadi masukkan rutin sebelum sholat subuh untuk menghindari bala hari ini dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Setelah banyak, terisi banyak, baru nanti kita belikan beras, kita bagikan ke fakir miskin, atau kita berikan barang-barang bermanfaat lagi, kita bagikan kepada orang-orang suka, atau kita berikan takjil
untuk orang-orang yang berbuka puasa bersama di masjid. Jadi itu salah satu tipsnya. Yang pertama, sebelum kita sholat subuh, jadi kita siapkan celengan kecil, kemudian kita siapkan uang-uang receh. Kalau misalnya kita nggak ada uang yang sampai ratusan ribu sampai jutaan, uang receh aja, tidak perlu banyak, 1.000, 2.000, 5.000. Itu tapi rutin setiap hari. Agar apa? Agar Allah lindungi kita juga setiap hari. Nah, kebetulan hari ini, bulan ini kita di bulan Ramadan, sedekah yang paling utama yang kedua di mana? Sebelum berbuka puasa. Kita beli air minum. Air minum nih satu aqua gelas saja kita beli ini. Paling berapa? 50.000 mungkin kita beli. Kita taruh di masjid. Ada berapa? 20 jamaah minum. Kita panen pahala 20 jamaah yang berpuasa itu. Bayangin, kita puasa, dapat pahala puasa. Plus kita dapat pahala orang-orang yang berpuasa lainnya tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi bersedekah di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali manfaatnya. Mungkin dua waktu itu yang baik menurut saya, yaitu sebelum sholat subuh, kemudian sebelum sholat maghrib. Ini kesempatan lah untuk kita bersama, untuk berbagi kepada sesama kita. Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Jadi Sobat Sindo nih, kalau misalnya mau bersedekah mungkin bisa dimulai dari ketika fajar atau ketika bangun tidur. Ini ada namanya sedekah subuh ya, kalau nggak salah ya Ustadz. Iya, betul. Ya, saya pernah masalah sedekah subuh. Nggak masalah kata Ustadz berapa jumlahnya, yang penting niat dan rutinnya. Betul begitu ya Ustadz? Betul. Insya Allah kalau rutin akan terjalan terus sedekahnya. Terus ternyata ketika bulan puasa itu juga bagus untuk bersedekah, waktu utamanya di sebelum berbuka puasa ya Ustadz. Jadi kita bisa nih naro air atau naro takjil, naro gorengan atau apa gitu ya di masjid sekitar kita, atau dibagi-bagiin mungkin juga boleh ya Ustadz ya. Ya. Jadi kayak berbagi di pinggir jalan bisa banyak kayak gitu. Sobat Sindo mungkin bisa nih untuk inspirasi Sobat Sindo bersedekah dan berbagi selama bulan Ramadan. Oke, selanjutnya nih Ustadz, ini karena udah berapa nanya, mungkin aku langsung bacain langsung ya beberapa pertanyaan dari para Sobat Sindo yang udah komen di Instagram Live kali ini. Yang pertama dari Kak Alif Akbar S _ Assalamualaikum Ustadz, mewakili Gen Z, mungkin beberapa dari kita pernah dibuat dilema untuk memilih menabung atau bersedekah, berbagi antar sesama. Oke Ustadz, ini nih menarik. Pertanyaan dari Kak Alif Akbar. Jadi dilema memilih menabung atau bersedekah. Bagaimana Ustadz penjelasannya? Oke, jadi ini dua-duanya bagus, ya saya tidak mengatakan dua-duanya tidak bagus, dua-duanya baik, dua-duanya bagus, karena dua-duanya untuk masa depan. Kita menabung untuk masa depan kita, nanti pengen perlu apa atau butuh apa, bisa beli karena ada tabungan. Bersedekah juga menabung, bukan hanya di dunia, tapi juga untuk di akhirat. Nah, tapi ada perbedaan, kalau mungkin sistem kapitalisme itu menabung pangkal kaya, sistem Islam enggak, bersedekah pangkal kaya. Nah ini jadi berbedanya di situ. Ya, kalau kapitalisme semakin banyak kamu simpan nanti kamu akan kaya. Kalau dalam Islam tidak, semakin banyak yang kamu sedekahkan, semakin banyak yang kamu infakkan, maka kamu akan menjadi kaya. Karena kita itu terkadang terlalu sibuk bekerja, kita meninggalkan Sang Maha Pemberi rezeki dengan alasan mencari rezeki. Nah ini lucu sebenarnya. Padahal yang memberi rezeki siapa? Allah. Kita tinggalin, kita nggak sholat, kita nggak sedekah, kita nggak puasa. Dengan dalih apa? Dalih mencari rezeki. Nah ini kan nggak connect ini kan, berbahaya ini. Kalau itu terjadi kepada diri kita, nauzubillah ya. Nah kalau mana yang penting nih kita dahulukan sedekah atau menabung, dua-duanya bisa kita lakukan secara bersamaan. Kamu pengen menabung misalnya, kita analogikan aja ya. Saya ingin menganalogikan biar lebih gampang. Kita misalnya ada penghasilan sebesar 3 juta per bulan. Mungkin kita membutuhkan ini 3 juta. 3 juta kita butuh untuk membayar kontrakan misalnya 500.000. Kemudian untuk biaya hidup kita butuh sekitar 1.300.000 misalnya biaya hidup.
1 juta buat makan, 300 mungkin buat transport kita, beli bensin, ganti oli, dan sebagainya lah ya. Nah, berarti udah 1.800.000 kita gunakan. Sisa berapa? Sisa 1.200.000 lagi. Nah, ini niat kita buat tabungan. Biar kita ada persiapan buat bekal masa depan. Mungkin yang masih Gen Z pengen nikah suatu saat, pengen nikah, modal nikah nih, ya. Atau pengen beli kendaraan yang diimpikan, atau pengen beli barang yang diimpikan, atau apa gitu kan ya. Nah, 1.200.000 ini sangat bisa dan sangat memungkinkan kita untuk bersedekah dan menabung. Mungkin kita porsikan, kita masih dunia kita masih pengen banyak uang nih pikirannya, misalnya, ya udah 1 juta kita keep, kita tabung buat keperluan kita. Nah, 200.000 ini kita tukarkan ke warung, atau kita tukarkan ke pom bensin, atau kemana, ke bank, tukarkan menjadi pecahan Rp5.000. 200.000 ini kita gunakan untuk menjadi pecahan Rp5.000. Jadi berapa? Jadi ada sekitar 40 pecahan. Nanti ada 5.000, ada 40 lembar. Nah, ini kan cukup buat sedekah setiap hari sebulan. Pagi kita ambil 5.000, sedekahkan sedekah subuh, masuk gentong tadi. Nah, besok lagi, ada lagi. Oh, ternyata saya hari ini Allah kasih nikmat. Hari ini saya udah sedekah subuh, tapi tadi di kantor saya dapat nikmat, dapat hadiah, dapat apa. Saya sedekah lagi, nambahin lagi. Kayak gitu. Jadi 1.200.000 ini, sisa tadi, bisa buat nabung, bisa buat sedekah. Gitu. Nah, tapi ingat, dalam Islam, semakin banyak harta yang kamu sedekahkan, kamu akan dapat 2 ganjaran. Pertama, ganjaran di dunia. Yang kedua, ganjaran di akhirat. Kita akan dapat pahala di dunia, nanti kita akan dapat naungan di padang mahsyar, kita akan diselamatkan dari azab api neraka di akhirat kelak. Nah, pilih mana nih? Harta kita bisa kita bawa mati kalau kita sedekahkan. Mau itu dibawa di dunia aja 1 juta atau dibawa akhirat, keputusan ada di tangan kalian sendiri. Gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz jawabannya. Ya. Jadi buat Kak Alif Akbar dan mungkin untuk kaum Gen Z yang lagi join live ini, mungkin jawabannya tadi kata Ustadz dibalikin ke kalian masing-masing ya. Mau 1 jutanya itu nanti yang bisa long last sampai di akhirat atau di dunia ini aja. Gitu ya Ustadz, betul ya Ustadz? Ya. Itu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Ini ada dari Kak Gina NRL_. Pak Ustadz bertanya, sedekah paling sederhana dan murah itu sedekah apa ya Pak Ustadz? Oke Ustadz, silakan. Sedekah paling utama dan paling murah itu sebenarnya udah saya singgung tadi. Apa itu? Sedekah air. Sedekah air minum. Kenapa itu menjadi paling mulia? Saya ceritakan sebuah kisah pada zaman Rasulullah dulu. Sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan, dia bersedekah apa? Bersedekah sumur. Ya. Jadi kisahnya itu ada orang Yahudi yang ada sumur, karena di Jazirah Arab ini nggak kayak kita di Indonesia, ada air di mana-mana ya. Di Jazirah Arab saat itu sulit sekali. Orang punya sumur dan punya air itu sulit sekali. Nah, kebetulan ada orang Yahudi yang punya sumur. Nah, yang punya sumur ini menarikkan harga yang terlalu mahal kepada orang-orang Islam atau orang-orang sekitar sana yang ingin membeli air. Tarifnya mahal, beli air mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul sahabat Utsman bin Affan. Katanya, wahai orang Yahudi, Bapak, sebutlah, wahai Bapak, saya izin membeli sumur Bapak. Tidak perlu semuanya, setengahnya aja saya beli. Ternyata harganya miliaran dipatoknya. Setengahnya itu artinya bukan sumurnya dibelah dua, bukan. Dibagi, katanya. Hari ini saya boleh ngambil air, besok Bapak yang ngambil air. Besok lusanya lagi saya, besoknya lagi Bapak, gitu. Akhirnya apa? Oke, sepakat dengan harga yang mahal sekali saat itu. Berapa miliar mungkin kalau dikonversikan. Sumur aja, harganya miliaran ya. Kita bikin sumur bor di Jakarta ini mungkin 15 juta udah dapat mungkin ya. Nah, itu sampai miliaran. Nah, akhirnya ketika Utsman bin Affan sudah membebaskan sumur itu,
Jadi di hari giliran Utsman bin Affan untuk mengambil air, dia panggil seluruh umat Islam, silakan ambil air di sumur saya, gratis. Gratis. Giliran besoknya nggak ada lagi yang beli di sumur. Besoknya lagi sumur Utsman lagi, giliran Utsman. Beli lagi orang lagi, apa ngambil lagi, nggak beli lagi. Nah akhirnya orang Yahudi ini tadi menyerahkan semua sumurnya itu kepada Utsman bin Affan. Nah di sekitar sumur itu ada kebun kurma. Nah, Utsman bin Affan juga menyedekahkan kebun kurma itu dan sumur-sumurnya itu kepada umat Islam. Dan perlu kita ketahui bersama, itu terjadi pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Dan ternyata manfaat dari sumur itu dan dari kebun kurma itu masih terasa sampai hari ini. Di Arab Saudi sana masih tersimpan rekening yang bernama rekening Utsman bin Affan. Umurnya 14 abad, 1400 tahun umur rekening itu, hartanya triliunan dan setiap tahun bertambah sekian miliar. Dan itu dari mana sumbernya? Dari sumur Utsman bin Affan dan dari kebun kurma sekitar. Sekarang dibangun hotel, dibangun banyak yang bisa menghasilkan uang untuk umat Islam. Baterainya mau habis, maaf. Gitu ya jawabannya sekian. Oke, baik. Jadi untuk Kak Gina NRL tadi mungkin sedekah paling murah dan paling mudah itu adalah menyedekahkan air. Oke, Ustadz, lagi nih ada dari, boleh ya lagi ya? Kayaknya HP-nya mau habis baterai. Oh gitu. Oke. Terakhir boleh ini, mungkin bisa. Oke, boleh. Ini terakhir ya Ustadz. Dari Kak Didi GMD. Ustadz bertanya, sedekah senyum terus sampai kiamat bakal kalah nggak sama yang pakai duit? Nah ini gimana nih Ustadz? Senyum terus sampai kiamat. Ini Kak Didinya kayaknya mau senyum terus ya sampai kiamat ya. Bakal kalah nggak Ustadz? Masya Allah. Mungkin silakan Ustadz jawabannya. Mungkin kalau kita berpikir seperti itu, pemikiran kita hanya sebatas baru materi. Saya pernah belajar dari Gus Baha, kalau sedekah orang yang 2 miliar dengan sedekah fakir miskin yang ada orang fakir miskin butuh 50.000, kalau nggak dikasih 50.000 ini buat beli nasi, dia akan mati kelaparan. Ternyata lebih ekstrim dan lebih sakral yang kepada fakir miskin daripada sedekah yang 2 miliar. Artinya apa? Sedekah yang berhubungan langsung dengan nyawa itu lebih utama gitu. Orang ada uang 2 miliar, dia bangun masjid. Nah, tapi ada orang miskin ini, kalau nggak dikasih sedekah 1 piring nasi atau 1 gelas air, dia meninggal. Lebih utama mana ini? Dari bangun masjid yang harga 2 miliar atau orang miskin tadi? Nah, ini 2 hal yang bisa kita analogikan. Nah, kalau masalah senyum, kita bisa melakukan dua-duanya. Ya, jadi orang ada uang, orang ada senyum. Nah, dan yang ketiga ada orang yang ada uang dan punya senyuman. Nah, ini lebih baik yang ketiga ini. Sedekah senyum pada semua orang, senyum. Itu bagus, itu baik, itu sedekah, betul. Tapi makanya orang Islam itu diwajibkan menjadi orang yang sedekahnya banyak. Ya, artinya Nabi Muhammad menganjurkan orang Islam itu untuk menjadi orang yang banyak bersedekahnya. Artinya bisa jadi orang kaya itu, karena orang kaya kesempatan untuk bersedekahnya lebih banyak. Misalnya saya menjadi orang kaya, amin ya. Saya punya harta sekian triliun gitu. Berapa pondok pesantren yang akan saya bangun nanti? Mungkin akan lebih banyak. Berapa fakir miskin yang akan saya kasih makan nanti? Lebih banyak ya daripada saya hanya sedekah senyum. Jadi sedekah orang kaya plus penuh dengan senyuman, nah itu lebih baik sebenarnya. Gitu ya. Oke. Jadi makasih ya Ustadz sebelumnya jawabannya. Jadi untuk Kak Didi lebih baik, emang senyum itu udah baik, tapi lebih baik mungkin senyum sambil bersedekah uang ya Ustadz. Biar pahalanya juga double-double. Oke Ustadz, ini ada terakhir, boleh Ustadz? Boleh. Oke,
Ustadz, dari Kak Jenny JWT. Nah, ini dia bertanya, kalau untuk THR nanti, nah ini udah mau THR nih kan, udah mau cair nih ya THR-nya ya, kita udah mau hari raya. Misalnya kita belum bisa nih Ustadz untuk berbagi ke saudara, apakah boleh? Karena mau nabung untuk KPR rumah Ustadz. Oke, gimana nih Ustadz kalau yang ini? Insya Allah untuk KPR rumah. Untuk berbagi kepada saudara pada saat hari raya biasanya gitu kan ya. Itu membahagiakan keluarga, adik-adik, adik ipar dan sebagainya mungkin ya. Sebenarnya bisa dilakukan dua-duanya, kenapa harus milih satu sih gitu kan. Kenapa harus KPR ini terus sedekah kita tinggalkan? Enggak. Seperti tadi yang 1.200.000 tadi ya. Kan 1 jutanya bisa buat KPR, 200 bisa buat sedekah gitu juga. Kita pengen KPR rumah nih, punya uang misalnya 20 juta atau 40 juta kita punya ini, banyak ini. Nah, kita niatkan, oke lah 1 juta saya sedekahkan di jalan Allah dengan harapan Allah membantu rezeki saya agar saya bisa cepat lunas KPR saya. Kenapa nggak kayak gitu kita mikirnya gitu loh. Apakah dengan kita bayar KPR ada jaminan rezeki kita terjamin? Kan nggak ada jaminan. Tapi Allah menjamin orang yang bersedekah akan diganti dengan 700 kali lipat. Pilih mana? Gitu kan? Mau diganti 700 kali lipat tapi sedekah atau nggak sedekah? Nah gitu. Nah, jadi kalau kita punya uang nih 20 juta untuk KPR misalnya, DP-nya 20 juta nih. Ya udah, kita cari uang lagi biar menjadi 21 juta. 20 juta kita DP-in KPR, 1 juta buat bersedekah. Dengan niat mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki saya agar nggak perlu KPR kalau perlu ya. Apalagi kalau kita berani ya. Kalau kita berani ya. Berani 20 juta udahlah saya sedekahkan. Berani nggak kita kira-kira? Ini udah imannya udah grade tinggi nih. Kalau dia udah mensedekahkan seluruh hartanya itu imannya itu udah tingkat tinggi sekali itu ya. Mensedekahkan seluruh harta dan tidak meminta balasan apapun kecuali ridho Allah, nanti Allah akan ganti berkali-kali lipat. Kamu sedekah 20 juta, Allah ganti 2 kali 7 berapa? 14. Berarti 100 kalau 1 juta menjadi 700 juta, kalau 14 berarti 140 miliar Allah ganti. Bayangin, kalau kita rupiahkan ya. Bayangin, kamu pengen dapat 20 juta atau 140 miliar, pilih aja. Oke, begitu ya Kak Jenny untuk jawabannya dari Ustadz. Ternyata semakin kita berani untuk menyedekahkan harta kita, maka Allah akan lipat gandakan dan gantikan berapa banyak kita bersedekah. Begitu ya Ustadz. Jadi udah mungkin itu pertanyaan penutup dari live siang hari ini ya Ustadz. Dan ini kita udah ngobrol banyak banget dan pertanyaan semua tadi udah terjawab. Masya Allah banyak banget ilmu baru buat aku khususnya dan Sobat Sindo tentunya di rumah. Masya Allah banget, ini siang-siang kita ditemenin sama Ustadz Rizal. Ustadz Rizal ngasih banyak banget ilmu yang baru terkait berbagi dan bersedekah dan keutamaan-keutamaannya. Kita tadi juga udah belajar manfaat-manfaat bersedekah, lalu apa yang akan dibawa di kubur nanti. Ternyata mobil kita nggak dibawa, harta kita sama sekali nggak dibawa, tapi lebih bagaimana manfaat ya Ustadz, manfaat dan apa yang kita lakukan dengan menggunakan harta-harta tersebut. Oke Ustadz, mungkin berakhir di sini live kita karena ini udah ini banget ya, udah sejam kita ngobrol terkait ini, Masya Allah banget, nggak kerasa banget karena penyampaiannya banyak banget ilmu barunya yang bermanfaat banget buat Sobat Sindo dan aku di sini gitu. Makasih banyak Ustadz untuk waktu dan kesempatannya, makasih banyak banget atas ilmu yang udah diberikan, Masya Allah. Bismillah, semoga bermanfaat bagi semua Sobat Sindo dan di rumah dan udah pasti bermanfaat buat aku ya tadi ya, karena aku tadi udah nyimak banyak banget terkait bersedekah dan semoga kita bisa segera merutinkan untuk bersedekah, nggak hanya di bulan Ramadan ya Ustadz, tapi semoga kita bisa rutin bersedekah kapanpun dan dimanapun selama kita masih berada di dunia ini. Oke Ustadz, mungkin terima kasih Ustadz sampai di sini live siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya, semoga bisa bertemu di lain waktu dan bisa terus berbagi ilmu ya Ustadz di kesempatan berikutnya.